Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ekonomi Pesat SMA Plus PGRI Cibinong. Hari ini kita akan belajar mengenai buku besar atau yang kita kenal dengan sebutan ledger. Pengertian buku besar adalah alat yang digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu akun yang disebabkan karena adanya transaksi keuangan. Buku ini berisi tentang perkiraan-perkiraan yang mengikhtisyarkan pengaruh adanya transaksi keuangan terhadap perubahan akun seperti aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan. Jadi nanti ketika ada perubahan aktiva, kewajiban, modal, baik itu bertambah maupun berkurang akan dicatat ke dalam buku besar. Berikutnya adalah fungsi buku besar. Yang pertama, meringkas semua data transaksi yang sudah tertulis di dalam jurnal umum dan menggolongkan data keuangan dari yang jumlahnya besar sampai dengan yang kecil. Di sini menggolongkan sesuai dengan kelompok akun masing-masing. Berikutnya, menyeimbangkan jumlah akun yang ada di kolom debit maupun kredit. Yang terakhir adalah sebagai bahan informasi ketika menyusun laporan keuangan, baik laporan laba rugi, perubahan modal maupun neraca. Berikutnya bentuk-bentuk buku besar. Kita lihat di sini. Bentuk yang pertama adalah bentuk T. Bentuk T ini bentuknya sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi yang di kiri adalah debit dan untuk sebelah kanan adalah kredit. Jadi transaksi yang di debit itu tulis semua di sini di kiri. Transaksi yang kredit dicatat semua di sebelah kanan. Baru nanti setelah selesai semua dijumlahkan total. Ini contohnya total di sini kredit 5.200.000, debit totalnya 9.500.000. Baru dikurangkan 9.500.000 dikurang dengan 5.200.000. Hasilnya berarti saldo debit, ini saldonya 4.300.000. Bentuk yang kedua adalah bentuk dua kolom. Bentuk dua kolom ini terdiri dari tanggal, keterangan, referensi ini nanti diisi dengan halaman jurnal, kemudian debit yang pencatatan sebelah kiri. Berikutnya adalah diulang lagi nih, tanggal, keterangan, kredit. Nah, jadi ini dua kolom. Satu kolom batasnya sampai debit, kolom berikutnya batasnya sampai kredit. Nah, nanti semua transaksi ini kolom debit jumlahkan semua total. Ini contohnya 9650. Kredit juga jumlahkan total, contohnya sama ini. Nah, nanti kalau jumlahnya sama itu artinya kasnya sudah habis ya, karena kredit dikurangi debit maupun debit dikurangi kredit sudah sama dengan 0. Yang ketiga adalah bentuk tiga kolom. Bentuk tiga kolom ini tanggal, keterangan atau penjelasan, referensi, debit, kredit, tambahkan lagi dengan saldo. Oke. Contoh yang pertama. Ketika ada debit, investasi pemilik itu debit. Saldonya juga debit. Ada pembelian tanah, berarti nanti kasnya kan berkurang, kredit. Nah, ini kan saldonya debit tadi ya. Saldo debit dikurangi dengan kredit. Saldonya masih debit karena masih besar. Ini tadi ya yang saldonya ya. Dibandingkan kreditnya. 75 ini masih saldo debit. Ada lagi transaksi di sebelah kredit nih. Nah, ini dari 75 debit ketemu kredit, itu dikurang. Tapi di sini kan saldonya lebih besar debit tadi ya, sehingga nanti hasilnya masih saldo debit ini. Ini tidak ketahuan saldo debit. Yang berikutnya adalah ada lagi transaksi karena pendapatan maka debit kasnya. Ini saldo debit ketemu lagi debit, berarti debit ketemu debit ditambah. Hasilnya 72. Ada lagi transaksi di kredit. Berarti ini saldo debit ketemu kredit, berarti dikurang 72 dikurang 500. Oke, ketemu lagi kredit dikurang lagi. Itu 3 kolom. Jadi bedanya kalau 3 kolom, selagi ini nilainya positif berarti saldo debit. Tapi kalau nanti nilainya negatif itu saldonya saldo kredit. Untuk kas ya. Nah, berikutnya bentuk 4 kolom. Tanggal, keterangan, debit, kredit, saldo. Kalau tadi yang bentuk 3 kolom kan saldo saja, tidak ada debit dan kredit. Nah, sekarang kalau bentuk 4 kolom saldo tapi ada lagi debit dan kreditnya. Jadi ini lebih lengkap nih yang bentuk 4 kolom. Kalau tadi kan kalau yang di kredit minus gitu ya. Kalau di sini nanti tidak ada minus. Pokoknya kalau besar kredit masuknya ke kolom kredit. Kalau saldonya besar kredit masuk ke kolom kredit. Saat investasi pemilik debit, saldonya debit. Ada lagi transaksi kredit, membayar nih.
berarti debit ketemu kredit, dikurang, hasilnya debit ya. Ada lagi transaksi debit. Ini kan saldo debit ketemu debit, berarti ditambah ya, hasilnya masih debit karena debit ketemu debit. Ada lagi, ini saldonya debit, transaksinya kredit, berarti debit ketemu kredit, dikurang. Tapi karena saldonya ini masih besar debit, maka hasilnya juga di debit. Kalau misalnya di sini kreditnya lebih besar 20 juta misalnya ya, berarti nanti hasilnya di sini kredit 2 juta. Berikutnya debit ketemu lagi kredit nih, dikurang lagi, hasilnya masih debit. Debit dikurang lagi, nih dikurang. Nah ini debit ketemu debit, ditambah. Debit ketemu kredit, dikurang lagi. Gitu ya. Ini harusnya ini 13.150 dikurangi 150.000, bukan 130 ya. Tapi 13 juta harusnya ini kebanyakan nolnya ya, kelebihan 1. Nah intinya ketika debit ketemu debit, maka akan ditambahkan saldonya di debit. Ketika debit bertemu kredit, maka akan dikurang. Saldonya di mana? Tempatkan mana yang lebih besar, lihat dulu. Kalau tadi yang lebih besar debit, berarti saldonya di debit. Kalau lebih besar kredit, berarti saldonya kredit. Kalau kredit, saldo kredit ketemu transaksi kredit, nah itu akan ditambah. Kredit ketemu kredit ditambah. Saldonya pun akan di sebelah kredit. Demikian untuk pembahasan buku besar kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.